Bab 336 menantang Zuo Yun. Keyakinan tetua berkepala botak itu membuat semua orang terkejut. Mungkinkah Han Lan memiliki kartu truf? Han Lan melancarkan serangkaian 10 pukulan, masing-masing penuh dengan kekuatan yang mencengangkan. Seolah-olah dia adalah perwujudan dari Vajra. Tapi sayang sekali semua serangannya diblokir oleh Xin Jue. Saat petir bergemuruh, serangan Xin Jue mulai semakin cepat dan cepat. Serangannya seperti petir dan turbulensi menakutkan yang disebabkan oleh serangan mereka membuat semua orang terkejut. Sosok Han Lan berkelebat dan dia berdiri dengan kuat di tanah. Dia berbicara dengan dingin, kalian layak untuk aku anggap serius sekarang. Benarkah begitu? Kalau begitu, lebih baik kau serius saja. Lagi pula, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu dari seranganku berikutnya jika kamu tidak serius. Mata Xin Jue berkilat. Dia mengambil langkah maju saat seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir ungu. Aura pedangnya berderak saat dia disambar petir. Saat dia menjentikkan pergelangan tangannya, dia melepaskan kilatan pedang yang menyilaukan yang mengejutkan semua orang. Petir ungu melesat keluar, merobek udara yang menahannya dan menekan Han Lan. Pada saat itu, semua yang berada di jalur petir ungu itu habis, hanya menyisakan kehampaan. Teknik pedang yang sangat kuat. Sepertinya dia mencapai penguasaan penuh dalam pedang guntur. Itu benar-benar layak menjadi teknik pedang spiritual yang transenden. Serangan ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada yang dilakukan oleh tetua alam Istana Ungu. Ada seruan yang datang dari sekitarnya. Lin Yun tahu bahwa pedang aquaselenik tidak kalah dengan pedang guntur, tapi dia tidak memiliki cukup energi untuk mendukung serangan sebesar ini. Lin Yun bersukacita karena dia tidak memilih pedang guntur karena dia membuat pilihan yang lebih baik untuk situasinya. Sungguh tipuan yang menyedihkan, kata Han Lan saat dia mulai mengumpulkan energi asalnya. Ketika kilatan pedang itu hampir mencapainya, dia perlahan-lahan menurunkan pusat gravitasinya dan melayangkan sebuah tinju. Ketika tinjunya bertabrakan dengan kilatan petir, kekuatan di antara tabrakan itu benar-benar menyebabkan retakan di udara. Tapi pedang itu masih turun dengan kejam ke arah Han Lan. Hal ini membuat wajah Han Lan menjadi gelap sambil meraung, kemarahan iblis jatuh. Sebuah gemuruh besar bergema dari dalam tubuhnya dan aura budisnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Di bawah aura budisnya, aura pedang yang turun hancur. Tapi pedang Xin Jue juga telah memaksa Han Lan untuk menggunakan kartu trufnya. Aura budisme yang berkobar. Lin Yun dikejutkan oleh Han Lan. Sekte Xuantian benar-benar memiliki dasar yang dalam untuk menjadi begitu kuat. Jadi ternyata mereka memiliki banyak teknik rahasia selain tinju harimau naga. Saya berencana untuk menggunakan ini selama kompetisi gerbang naga. Tapi kau boleh bangga memaksa saya untuk menggunakannya. Aura Han Lan melonjak saat dia melontarkan rentetan pukulan ke arah Xin Jue. Sambil menghunus pedangnya, Xin Jue tidak mundur selangkah pun dan mengayunkan pedangnya seperti kilat. Tebasan iblis jatuh. Xin Jue, turun. Han Lan meraung dan menginjakkan kakinya ke tanah. Dia melompat ke udara dan aura Buddha di sekitar tinjunya bermanifestasi menjadi Dorje. Dorje itu diselimuti oleh kitab suci agama Buddha. Han Lan sangat percaya diri dengan pukulan ini. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk mendorong mundur seorang tetua di alam Istana Ungu saat di sekte. Betapa naifnya. Xin Jue mendengus pada serangan itu. Petir di sekelilingnya tiba-tiba menyatu dan terbentuk menjadi naga. Kesengsaraan langit, naga yang berwujud. Naga petir itu langsung membesar dan melingkar di sekitar Xin Jue. Naga itu tampak begitu jelas bahkan tertutup sisik. Inikah kekuatan yang sebanding dengan 8 gelar? Sungguh menakutkan. Xin Jue dan Han Lan sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah 8 gelar itu? Mereka terlalu kuat. Tidak heran orang-orang di level mereka biasanya tidak akan bertarung di hari ulang tahun Sang Putri. Hanya kompetisi gerbang naga yang merupakan panggung yang cocok untuk mereka. Dua fenomena yang disebabkan oleh dua serangan itu membuat semua murid terkejut. Tak terbayangkan bagaimana mereka berhasil melakukan serangan seperti itu sementara hanya berada di tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam. Pandangan semua orang tertuju pada panggung, berharap untuk melihat hasil dari pertarungan. Mereka sangat ingin tahu siapa yang terakhir bertahan. Bahkan panggung pun bergetar karena serangan mereka. Retakan mulai menyebar di atas panggung dan tepat ketika panggung akan terbelah menjadi dua, Han Lan meraung, cakar iblis jatuh. Han Lan mengumpat dalam hati. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan mencengkeram leher naga petir, yang membuat naga petir itu meraung kesakitan. Hancurkan. Cakar Han Lan menghancurkan naga petir itu. Jadi bagaimana jika kamu berhasil mematahkannya? Bahkan sisa-sisa serangannya sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu.
Xin Jue menikam pedangnya. Han Lan tertusuk dan memuntahkan seteguk darah. Dia terlempar sementara Xin Jue hanya mundur 3 langkah dan menyarungkan pedangnya. Melihat Han Lan dengan dingin, Xin Jue angkat bicara, "Kamu kalah." Wajah Han Lan pucat pasi. Dia ingin bertarung lagi, tapi aura pedang yang tersisa dan kilat di dadanya membuat tubuhnya menegang. Han Lan, kembalilah. Wajah tetua berkepala botak itu tidak sedap dipandang. Dia memanggil Han Lan kembali sebelum dia mendengus dingin, "Jadi bagaimana jika kau menang sekarang? Katakan sesuatu setelah kau menang di kompetisi gerbang naga." Mata Xin Jue bersinar saat dia menyatakan dengan bangga, "Kita tunggu dan lihat saja nanti. Tapi Han Lan tidak akan menjadi lawan saya lagi. Lawan saya adalah Tuan Yun Zhen dan Tuan Liu Suang dari sekte Anda." Kata-katanya langsung menyebabkan keributan di sekitarnya. Mungkinkah Xin Jue tidak bertarung dengan kekuatan penuh? Itu sangat mungkin. Dia pasti telah berlatih teknik rahasia mengingat posisinya di paviliun pedang Ling Qiao. Tapi dia hanya menggunakan pedang guntur, sementara Han Lan dipaksa untuk mengungkapkan kartu trufnya. Sepertinya kau tidak bisa meremehkan paviliun pedang Ling Qiao. Mereka memiliki Xin Jue untuk kompetisi gerbang naga ini dan Lin Yun untuk 3 tahun kemudian. Wajah Luo Feng dipenuhi dengan senyuman karena Lin Yun dan Xin Jue mengambil kembali semua wajah yang hilang sebelumnya. Xin Jue dari paviliun pedang Ling Qiao menang, demikian pengumuman sang putri. Pertempuran itu terlalu intens dan suasana tegang masih melekat di aula setelah pertempuran berakhir. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh terbang dari tempat duduknya dan mendarat di atas panggung dengan sebuah tombak. Orang ini tampak tidak asing bagi Lin Yun. Ketika dia mencoba mengingatnya, dia ingat bahwa orang ini adalah Lin Lan dari klan Lin. Lin Yun pernah mengalahkannya sekali dalam misi pengawalan Bai Qiushui. Keduanya pernah bermusuhan sebelumnya, tapi saat ini, Lin Yun sudah melupakannya. Kemunculan Lin Lan membingungkan Cao Jie. Bukankah Lin Lan ingin dia bergerak melawan Lin Yun? Kemudian lagi, dia tidak punya nyali untuk melakukan itu. Zuo Yun dari sekte Huan Yuan, apakah kamu berani melawanku? Tatapan Lin Lan tertuju pada Zuo Yun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yun setelah menyaksikan pertarungan sebelumnya dan Situ Yi juga bukan lawan yang mudah. Jadi dia memutuskan untuk memilih seorang penekan seperti Zuo Yun sebagai gantinya. Tindakan Lin Lan mengejutkan Lin Yun. Dia mengira Lin Lan akan memberinya tantangan, tapi Lin Lan malah memilih Zuo Yun. Hal ini membuat perjamuan menjadi lebih menarik karena ini adalah kesempatan baginya untuk mengukur kekuatan Zuo Yun. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Zuo Yun menjawab, "Kamu benar-benar tahu cara memilih lawan. Hentikan omong kosong itu dan jawab tantanganku. Biarkan aku merasakan jurus pertempuran Dracula milikmu." Teknik tombaknya terlalu sombong dan dipasangkan dengan baik dengan teknik kultivasi klan Lin. Itu bisa membuatnya mampu bertarung dalam jangka waktu yang lama. Inilah mengapa dia percaya diri dalam menghadapi fisik pertempuran gajah naga Zuo Yun. Sekte Huan Yuan juga merupakan salah satu dari 4 klan bergengsi, jadi mengalahkan Zuo Yun dapat menyebarkan ketenarannya ke seluruh kekaisaran Qin besar. Saya khawatir Anda akan kecewa. Lagi pula, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Zuo Yun turun ke atas panggung dan menghunus pedangnya. Niat pedangnya membumbung tinggi ke langit seperti naga, membuat mata semua orang berbinar-binar. Bab 337 Kematian. Sungguh pedang yang sangat kuat. Kecepatan yang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Lin Lan terkejut. Dia hanya melihat sekelebat ketika Zuo Yun menghunus pedangnya dan kemudian lawannya menghilang. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia segera mengangkat tombaknya untuk membela diri. Saat itulah kilatan pedang melintas di hadapannya. Sinar dingin itu melintas tanpa henti ke arah Lin Lan. Penonton hanya bisa mendengar pedang itu membelah udara, mereka tidak bisa menemukan Zuo Yun dimanapun. Di tangan Zuo Yun, Cold Lake Saber dieksekusi dengan sempurna. Dengan pedang yang memperkuat serangan Zuo Yun, Lin Lan bahkan tidak bisa membela diri. Lin Lan bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan tombaknya yang sebenarnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan diri. Setelah 10 jurus, Zuo Yun menyarungkan pedangnya dan kembali ke tempat duduknya. Dia meletakkan pedangnya di atas meja dan mengambil secangkir anggur sambil memandang Lin Lan. Di bawah keterkejutan semua orang, sinar dingin keluar dari tubuh Lin Lan saat dia memuntahkan 10 suap darah. Lin Lan kalah. Lin Lan adalah elit dari Akademi Qintian, belum lagi dia juga keturunan klan Lin. Tapi dia benar-benar kalah begitu cepat. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Sebuah diskusi terdengar dari sekitarnya.
Banyak orang menggelengkan kepala mereka dengan jijik di mata mereka. Meskipun Zuo Yun adalah alasan mengapa Lin Lan kalah begitu cepat, Lin Lan juga sedikit terlalu lemah. Wen Yanbo dari Sekte Huanyuan mengungkapkan ekspresi puas. Apa yang dilakukan Zuo Yun membawa kemuliaan pada reputasi Sekte Huanyuan. Dalam pandangannya, pertarungan yang anggun itu jauh lebih baik daripada pertarungan Lin Yun. Cao Jie dari Akademi Qintian mencibir pada kenyataan bahwa Lin Lan adalah sampah. Dia bahkan tidak bisa menerima serangan. Tidak heran Lin Lan menghasutnya untuk bergerak ke arah Lin Yun. Jadi ternyata Lin Lan hanyalah seonggok sampah. Tapi itu tidak masalah karena tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memasuki klan Lin, bahkan Lin Yun. Beberapa saat yang lalu, ketika Lin Yun mengalahkan Bai Yu, dia menyadari bahwa tatapan Lin Yan terpaku pada Lin Yun. Lin Lan mungkin sepotong sampah, tapi apa yang dia katakan juga benar. Lin Yun mungkin tidak tertarik pada Lin Yan, tapi bagaimana jika Lin Yan terpaku padanya? Jejak niat membunuh membumbung tinggi di hati Cao Jie. Dia bangkit dari tempat duduknya dan dia berkata, saya terkesan bahwa ada begitu banyak orang jenius dalam perjamuan ini, terutama saudara Lin Yun dan teknik pedangnya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk berdebat dengan saya. Luo Feng mengerutkan alisnya saat mendengar itu. Bahkan Xin Yan dan semua orang terkejut. Cao Jie terkenal di urutan ketiga dan dia tidak lebih lemah dari Xin Yan. Dia telah mencapai tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam 6 bulan yang lalu. Secara logika, targetnya seharusnya seseorang seperti Xin Yan. Lagi pula, tidak pantas bagi orang seperti dia untuk mengejar Lin Yun, yang kultivasinya 2 tingkat lebih rendah darinya. Ada apa dengan Cao Jie? Tang Tong bingung dengan tindakan Cao Jie. Wang Zeng melihat ke arah Akademi Qintian dan berkata, itu pasti karena gadis itu Lin Yan. Saya mendengar bahwa klan Lin memiliki niat untuk membawa Cao Jie ke dalam klan mereka, jadi mereka sedang mempersiapkan pertunangan. Xin Yan menyipitkan matanya menjadi sipit. Dia tersenyum, hehe, pesona adik laki-laki kita sangat mengesankan. Apa kau ingin aku memberi pelajaran pada Cao Jie ini? Tidak perlu. Lin Yun berbalik untuk melihat Cao Jie. Kau ingin berkelahi? Aku akan memberimu pertarungan. Lin Yun melompat ke udara dan mendarat di tengah aula. Tindakannya membuat wajah Xin Yan dan semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan setuju untuk bertarung. Cao Jie berada 2 tingkat di atasnya, jadi dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk pertarungan ini. Bahkan Wang Zeng dan yang lainnya pun siap membantunya menghadapi Cao Jie. Luo Feng mengerutkan alisnya dan dia berkomentar, Lin Yun terlalu impulsif. Itu mungkin tidak benar, kata Xin Yan dengan ketertarikan di matanya. Lin Yun tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Karena dia menyetujui pertarungan ini, maka dia pasti yakin akan menang. Cao Jie ingin mengintimidasi Lin Yun, tapi sayang sekali dia memilih lawan yang salah. Xin Yan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya dia yang tahu bahwa Lin Yun memurnikan buah api naga. Kultivasi Lin Yun mungkin berada di tahap ke-6 puncak, tapi kualitas energi asalnya tidak lebih lemah dari yang ada di tahap ke-8. Para tetua dari berbagai sekte tercengang saat melihat Lin Yun menerima tantangan itu. Jelas, ini juga melebihi harapan mereka. Yue King dari pengawal ilahi mencibir, anak nakal ini mungkin tampak ramah, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu sombong di dalam tulangnya. Dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, tapi dia masih berani melompat ke dalamnya. Liu Yue tidak membalas Yue King. Dia memiliki perasaan yang rumit saat ini. Dia memahami seseorang seperti Lin Yun. Lin Yun mungkin terlihat memiliki kepribadian yang pendiam, tapi dia bukanlah orang yang bisa diganggu saat dia marah. Lagi pula, dia bahkan membunuh Wang Ning tepat di depan Bai Ting. Jika dia tahu bagaimana cara maju atau mundur, dia pasti sudah melakukannya denganku saat di puncak herbal. Kemarahan membara di dalam hatinya setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi saat itu. Cao Jie mencibir saat melihat Lin Yun menerima tantangannya. Apakah Lin Yun benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya meskipun ada perbedaan yang drastis dalam kultivasi mereka? Atau apakah Lin Yun berpikir bahwa dia, Cao Jie, juga sampah seperti Lin Lan? Dia tidak sabar untuk melihat keterkejutan di wajah Lin Yun saat dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Keduanya saling berhadapan dengan percikan api beterbangan dari serangan mereka. Saudara Lin, kita mungkin sedang berdebat, tapi aku selalu menjadi orang yang serius. Saya tidak akan menahan diri melawan Anda. Tolong beritahu saya sebelumnya jika Anda tidak bisa menghadapi serangan saya, senyum Cao Jie. Kedalaman matanya bersinar dengan niat membunuh.
Dia mencari alasan untuk dirinya sendiri kalau dia membunuh Lin Yun nanti. Saat itu, bahkan paviliun pedang Ling Qiao pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Menatap Cao Jie, Lin Yun menjawab, silakan. Kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkanku jika kamu tidak mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Cao Jie tertawa. Kedalaman matanya bersinar dengan jijik dan dia berkata, kamu hanya mengalahkan Bai Yu. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Tubuh Cao Jie tiba-tiba membesar dan pakaiannya robek, memperlihatkan otot-otot merahnya yang dipenuhi tanda hitam. Dia juga memiliki tanda hitam serupa di wajahnya, yang membuatnya tampak jelek. Pada saat yang sama, dia juga mulai memancarkan aura iblis dari tubuhnya. Binatang iblis. Jadi ternyata Cao Jie mengalami pertemuan yang beruntung dan memperoleh teknik kultivasi binatang iblis. Saya khawatir ini tidak lebih lemah dari fisik pertempuran gajah naga. Tidak heran klan Lin akan memperhatikan orang seperti dia. Hanya teknik kultivasi binatang iblis sudah cukup bagi mereka untuk merekrutnya ke dalam klan mereka melalui pernikahan. Cao Jie menatap Lin Yun dengan mata merah. Lin Yun, masih ada cukup waktu bagimu untuk memohon. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Aku tidak memiliki kendali atas fisik pertempuran kera iblis. Aku hanya bisa meminta maaf pada paviliun pedang Ling Qiao jika sesuatu terjadi padamu. Cao Jie, jangan terlalu berlebihan. Ini hanya sebuah perdebatan. Jangan salahkan aku yang tidak sopan jika kau membunuh Lin Yun, dengus Luo Feng. Cek, bagaimana kamu bisa menjadi tidak sopan? Wen Yanbo mencibir. Kakek tua, dia sudah memberikan penafian sebelumnya. Kamu hanya bisa menyalahkan muridmu karena terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Itu benar. Lin Yun sangat mengesankan saat dia melumpuhkan murid itu, belum lagi Cao Jie sudah memberikan sanggahan. Jadi kenapa kau mengancam seorang junior di sini? Kata tetua berkepala botak dari Sekte Xuantian. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Cao Jie. Dia tahu bahwa Cao Jie jelas-jelas ingin membunuh Lin Yun, jadi dia secara alami membutuhkan alasan untuk itu. Dia hanya membantu Cao Jie menemukan alasan. Hehe, itu hanya budak pedang. Dia sudah pernah berlutut sekali, jadi apa salahnya jika dia berlutut lagi? Wen Yanbo tersenyum. Kata-kata kedua tetua itu membuat suasana menjadi aneh. Semua tetua yang hadir tiba-tiba merasakan bulu kuduk mereka merinding. Mereka bisa merasakan bahwa kedua tetua itu sedang mencoba memasang jebakan maut untuk Lin Yun. Tiba-tiba, situasinya menjadi canggung karena Lin Yun hanya bisa keluar dari pertandingan tanding ini jika dia berlutut. Ini sama saja dengan memaksa Lin Yun ke jalan buntu. Penonton dari sekte lain semuanya memasang ekspresi ceria. Tak satu pun dari mereka yang berbicara untuk paviliun pedang Ling Sui. Bagaimanapun juga, monster seperti Lin Yun bukanlah kabar baik bagi mereka semua. Jadi mereka lebih senang melihat Lin Yun mati. Berisik sekali. Putri Feng Hua berbicara, Lin Yun, tidak ada yang akan menghentikanmu jika kamu pergi sekarang. Berlutut. Kau bahkan tidak perlu berlutut di hadapanku, apalagi Cao Jie. Apakah ada orang di sini yang mengatakan bahwa Cao Jie memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku? Suara sang putri mengandung gumpalan kemarahan, yang membungkam kedua tetua dari Sekte Xuantian dan Sekte Huanyuan. Wen Yanbo melirik sang putri dan pikirannya mengembara. Sepertinya sang putri tertarik pada pemuda ini. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa memaksanya dengan perlindungan sang putri. Terima kasih atas niat baik Anda, Yang Mulia. Alis Lin Yun terangkat. Tapi aku tidak pernah menyebutkan apapun tentang berlutut. Lebih jauh lagi, aku tidak akan tertarik dengan pertarungan ini jika Cao Jie tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Kata-katanya mengejutkan orang banyak. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun masih berani melawan Cao Jie setelah dia mengungkapkan teknik kultivasi binatang iblisnya. Hal ini membuat kedua tetua yang kecewa menjadi bersemangat. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kamu sedang merayu kematian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Cao Jie tertawa, yang membuat wajahnya yang sudah jelek terlihat semakin jelek. Khawatir akan ada perubahan situasi, Cao Jie mengambil langkah maju dan melemparkan telapak tangan ke arah Lin Yun. Ketika dia mengulurkan tangannya, lengannya mulai mengembang dan mencapai ukuran lengan kera iblis. Ini membuat sosok Lin Yun tampak kecil jika dibandingkan. Semua orang menarik napas dingin saat melihat pemandangan ini. Mereka bisa membayangkan telapak tangan itu menghancurkan seseorang menjadi pasta daging. Apa yang menanti Lin Yun adalah kematian. Bab 338 Kekalahan Total.
Telapak tangan Cao Jie diselimuti aura iblis dan angin kencang yang diciptakan oleh serangannya membuat para penonton sulit untuk membuka mata. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika telapak tangan itu mendarat di kepala seseorang. Bahkan keempat ahli dalam urutan ketiga pun harus menghindari serangan ini. Tapi semua orang terkejut ketika melihat Lin Yun tetap berada di tempatnya. Saat telapak tangan itu hendak mendarat, Lin Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melayangkan sebuah pukulan. Kamu sedang merayu kematian. Cao Jie mengungkapkan tawa yang menyeramkan. Saat telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, itu menyebabkan gelombang kejut tak terlihat di udara yang meninggalkan retakan di tanah. Tapi adegan yang diharapkan semua orang terjadi tidak terjadi. Tubuh Lin Yun memancarkan cahaya ungu saat energi Dracula menyebar ke sekeliling tubuhnya, membentuk lapisan di sekeliling tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak seperti kuali perang kuno dengan ukiran Dracopan, membuatnya semakin menonjol. Lin Yun dan Cao Jie sama-sama mundur 3 langkah. Pada saat ini, Lin Yun seperti binatang buas yang dipenuhi dengan energi Dracopan. Kejutan sempat melintas di mata Cao Jie sebelum dia berbicara dengan jijik, kamu berani mengeluarkan fisik pertempuran Dracopan setengah matang di hadapanku. Kamu pasti sedang merayu kematian. Sinar merah menyala dan Cao Jie mengayunkan tinjunya ke arah Lin Yun, yang langsung dihadapi Lin Yun. Saat dia mengeksekusi 7 langkah mendalam, Lin Yun juga melancarkan pukulannya sendiri. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 50 jurus. Mereka berdua seimbang. Adegan ini mengejutkan semua orang karena tampaknya sulit dipercaya bagi Lin Yun untuk menghadapi teknik kultivasi binatang iblis Cao Jie secara langsung. Fisik pertempuran gajah naga. Wajah Wen Yanbo menjadi gelap karena Lin Yun menggunakan teknik bela diri pemurnian tubuh yang unik dari sekte mereka. Selain itu, jurus pertempuran Dracula milik Lin Yun lebih baik dari kebanyakan murid mereka. Wajah tetua berkepala botak dari sekte Suantian juga terlihat jelek karena pukulan Lin Yun disertai dengan perwujudan harimau dan naga. Itu jelas tinju naga harimau milik sekte mereka. Lin Yun menggunakan jurus pertempuran naga, tinju harimau naga, dan 7 langkah mendalam. Ini adalah teknik dari 3 sekte yang berbeda. Mengandalkan 3 teknik bela diri tersebut, Lin Yun seimbang dengan Cao Jie, yang berada 2 tingkat di atasnya. Setelah 100 jurus kemudian, kedua sosok itu berpisah. Lin Yun mengangkat alisnya, teknik pemurnian tubuh binatang iblis tidak sekuat yang kubayangkan. Sebelum ada yang bisa memproses apa yang dikatakan Lin Yun, mereka melihatnya mengambil langkah maju, meninggalkan 9 bayangan di udara. Setiap bayangan melontarkan pukulan dengan kekuatan sebenarnya dari sebuah kuali karena diiringi oleh musik yang suci. Ketika 9 pukulan Lin Yun saling tumpang tindih, musik suci kuno bergema di aula seperti lagu perang. Pada saat yang sama, kuali perang Dracula juga muncul di tinju Lin Yun. Kedua serangan itu berbenturan dan Cao Jie mundur beberapa langkah dengan keterkejutan di matanya. Dia dikejutkan oleh kekuatan di balik pukulan Lin Yun. Wajah Yuan Bo dari sekte Huanyuan berubah dan dia berseru, tahap keempat dalam jurus pertempuran Dracula. Setelah mencapai tahap keempat dalam fisik pertempuran Dracopan, tubuh seseorang akan dipenuhi dengan energi Dracopan dan tubuh mereka tidak perlu takut pada artefak kosmik. Menilai dari kekuatan di balik pukulan Lin Yun, dia jelas telah mencapai tahap keempat. Pemirsa normal hanya bisa merasakan energi deras Lin Yun, tapi murid-murid sekte Huanyuan bisa melihat kebenarannya dan mereka terkejut. Tidak banyak di sekte Huanyuan yang bisa membawa fisik pertempuran Dracopan ke tahap keempat. Faktanya, jumlahnya kurang dari 10 orang. Jadi mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Yun berhasil mengembangkannya sampai ke tingkat ini dengan hanya mengandalkan pemahamannya. Lagi, Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan membumbung ke langit sebelum meninju ke bawah. Pukulannya seperti kuali yang menghantam ke arah Cao Jie. Dipaksa untuk terus mundur, tubuh Cao Jie mulai dipenuhi luka. Enyahlah. Cao Jie tidak lagi menahan diri dan mengumpulkan semua energi asalnya untuk melemparkan pukulan. Manifestasi naga iblis. Ketika energi spiritual di sekitarnya berkumpul di lengan Cao Jie, dia melontarkan sebuah pukulan. Pukulan itu tidak hanya mengandung energi spiritual dari sekitarnya yang sedang ditekan, tetapi juga mengandung energi asalnya sendiri. Kamu akhirnya mengeluarkan serangan terkuatmu. Lin Yun berkelebat dan dia muncul beberapa puluh meter jauhnya. Cao Jie tertawa. Dia melayang ke langit dan pukulannya menghujani Lin Yun. Setiap pukulannya mengandung energi yang dia padatkan. Cao Jie mengeluarkan kelebihan yang dia miliki dalam kultivasinya. Untuk sesaat, tekanannya membuat penonton tercekik. Astaga, ini pasti kekuatannya yang sebenarnya.
Lin Yun mungkin memiliki kesempatan jika dia juga berada di tahap ke-8, tapi dia jelas sedang ditekan sekarang. Ini pertama kalinya aku melihat teknik tinju yang begitu mendominasi. Aku ingin tahu berapa banyak pukulan yang bisa diterima Lin Yun. Lagi pula, menghindar bukanlah solusinya. Xin Yan dan semua orang dari Paviliun Pedang Ling Qiao mengkhawatirkan Lin Yun. Mari kita lihat bagaimana kau menghindar. Iblis haus darah. Cao Jie mulai merasa terganggu dengan 7 langkah mendalam dan akhirnya mengungkapkan kartu trufnya. Tulang-tulangnya mulai berderak dan dia mengalami kondisi lain dari iblis. Sekarang, dia benar-benar terlihat seperti iblis asli. Cao Jie membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya. Auranya telah mencapai puncaknya dan seluruh aula mulai bergetar. Aura iblisnya mendominasi, yang langsung melahap Lin Yun. Cao Jie mencibir dan melemparkan pukulan lain ke arah Lin Yun. Lumayan. Cao Jie adalah satu-satunya lawan yang memberinya tekanan paling besar melalui teknik tinju sejauh ini. Tapi bagaimana kunang-kunang bisa bersaing dengan cahaya bulan? Pedang. Lin Yun mencengkeram pedang pemakaman bunga dan aura yang mendominasi meledak dari dirinya. Energi spiritual yang ditekan di sekitarnya tiba-tiba membebaskan diri dan mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Tepat ketika pukulan Cao Jie akan menghampirinya, gelombang niat pedang tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Yun. Pedang pemakaman bunga berdengung. Diselimuti oleh kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa kuatnya pedang ini. Pada saat ini, Lin Yun seperti matahari yang menyilaukan saat dia mengayunkan pedangnya. Sebelum pedang yang mendominasi ini, aura dominan Cao Jie hanyalah sebuah lelucon. Pedang itu membuat luka yang dalam dan panjang di dada Cao Jie. Ketika dia jatuh ke tanah, dia kembali ke bentuk manusianya dan darah mengalir dari lukanya. Semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini dalam diam. Tak terhitung banyaknya orang yang masih memiliki pedang yang mendominasi tercetak dalam pikiran mereka. Bagaimanapun juga, itu tidak tampak seperti pedang yang bisa dieksekusi oleh seorang murid di alam bela diri mendalam. Itu pedang Tuan. Yuan Bo berkata dengan gigi terkatup dan mata terbuka lebar. Pedang Tuan besar. Bukankah itu teknik terlarang yang pernah digunakan Paviliun Pedang Ling Qiao untuk menyapu kekaisaran Qin besar? Kudengar tidak ada seorang pun di abad terakhir yang berhasil mempelajarinya. Itu memang pedang Tuan. Lin Yun pernah menggunakannya dalam pertempuran aliansi serikat untuk menjadi juara. Pedang itu lebih kuat sekarang setelah dia mencapai tahap ke-6 puncak dari alam bela diri yang mendalam. Cao Jie telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia menyerah pada pertahanan dengan pukulan terakhirnya. Jika tidak, dia mungkin punya kesempatan untuk membuat keadaan menjadi imbang. Semua orang menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Bagaimana ini bisa terjadi? Cao Jie menatap Lin Yun. Cao Jie berada di tahap ke-8 dan memiliki teknik kultivasi binatang iblis. Namun dia tidak bisa mengalahkan Lin Yun. Di sisi lain, wajah Lin Yun pucat pasi. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi asal dalam pertempuran ini dan kehilangan kendali atas energi asalnya untuk sementara. Ada tanda-tanda bahwa dia telah berusaha untuk tidak kehilangan kendali di akhir. Sisa energi dari buah api naga juga mulai bergejolak di dalam tubuhnya. Setelah dia melirik Cao Jie, Lin Yun tidak lagi memperhatikan orang ini. Sejak awal, Lin Yun tidak memperhatikan orang ini. Cao Jie benar-benar berpikir bahwa Lin Yun sedang merayu kematian dengan menerima tantangannya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kepercayaan diri adalah alasan mengapa Lin Yun menerima tantangan itu. Lin Yun, apakah kamu berani melawanku? Mata Zuo Yun dipenuhi dengan semangat juang. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan melompat. Tapi karena dia berdiri, dia secara alami bermaksud memberi Lin Yun waktu untuk beristirahat. Jika tidak, kemenangannya tidak akan ada gunanya. Namun, sesosok tubuh juga berlari keluar dari pengawal ilahi pada saat yang sama dengan Zuo Yun. Ketika dia mendarat di tanah, dia menatap Lin Yun, aku adalah Yue King dari pengawal ilahi. Saya ingin menantang Anda. Ini adalah pertama kalinya dua orang menantang orang yang sama. Menarik. Zuo Yun, mengapa kita tidak bertarung dan yang kalah harus mundur? Yue King menatap Zuo Yun. Zuo Yun mulai ragu-ragu. Dia mengenal Lin Yun, jadi dia sangat menantikan untuk melawan Lin Yun dalam perjamuan ini. Tetapi jika dia melawan Yue King sebelumnya, dia harus mengungkapkan kartu trufnya. Tidak perlu. Kalian berdua bisa datang bersama, kata Lin Yun. Mata Yue King langsung menjadi gelap saat mendengar itu. Dia meraung, Lin Yun, aku akui kau kuat. Tapi apakah kau harus begitu sombong? Sombong. Kau begitu yakin bahwa aku tidak punya modal untuk menjadi sombong. Lin Yun menyarungkan pedangnya.
Sisa energi dari buah api naga berkumpul di dalam tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, rambut Lin Yun berkibar saat dia membuat terobosan dalam kultivasinya, naik dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Bab 339 Pedang dan Bulan. Tahap ke-7 dari alam bela diri yang mendalam. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Lin Yun masih berada di tahap ke-6 beberapa saat yang lalu, tapi dia membuat terobosan dalam sekejap mata. Kemudian lagi, meskipun mungkin jarang membuat terobosan dalam pertempuran, bukan berarti itu tidak mungkin. Bahkan sang putri pun terkejut saat melihat betapa mudahnya Lin Yun membuat terobosan. Bahkan Yue Qing, yang merasa dipermalukan, tidak bisa berkata-kata. Tidak hanya mereka, bahkan Luo Feng juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekte itu memberi Lin Yun cukup banyak sumber daya, termasuk 6.000 batu giok spiritual kelas 2. Tapi sungguh keterlaluan untuk berpikir bahwa Lin Yun membuat terobosan lain hanya dalam beberapa hari. Hanya Xin Yan yang tersenyum tipis di wajahnya saat melihat pemandangan ini. Dia sudah menyadari sisa buah api naga di tubuh Lin Yun. Hanya saja Lin Yun telah menekannya selama ini. Tapi dia kehilangan kendali atas hal itu selama pertarungannya dengan Cao Jie dan kebetulan Zuo Yun dan Yue Qing juga menantangnya. Inilah alasan mengapa Lin Yun menyerah untuk menekan buah api naga di dalam tubuhnya. Setelah mencapai tahap ke-7, Lin Yun berdiri dengan tenang di tengah aula. Sisa energi dari pedang tuan terpancar keluar darinya dan tidak ada yang berani meremehkannya saat ini. Kata-katanya mengejutkan semua orang, tetapi mereka sekarang menyadari bahwa kesombongan pemuda yang telah mereka ejek ini melebihi semua orang. Dia tidak menunjukkannya karena dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Tetapi jika Anda berpikir bahwa dia adalah orang yang suka memaksa berdasarkan hal itu, maka Anda dapat melihat Bai Yu dan Cao Jie untuk lebih jelasnya. Paviliun Pedang Ling Qiao melahirkan monster lain. Tapi apakah dia benar-benar akan menghadapi mereka berdua? Bukankah itu sedikit berlebihan? Saya rasa tidak. Bagaimanapun, dia berhasil mengalahkan Cao Jie meskipun kultivasinya 2 tahap lebih rendah. Saya yakin dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka berdua. Tapi memenangkan pertarungan adalah masalah lain. Lagi pula, kita semua sudah menyaksikan kekuatan Zuo Yun sebelumnya. Tidak peduli apapun, perjamuan ini menjadi cukup menarik. Kegembiraan terpampang di wajah semua orang setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan Lin Yun setelah mencapai tahap ke-7. Mereka dipenuhi dengan antisipasi ketika mereka melihat Zuo Yun melangkah maju. Bagaimanapun juga, Zuo Yun hanya mengungkapkan puncak gunung es ketika dia mengalahkan Lin Lan. Di sisi lain, Yue Qing seharusnya menjadi penerus Mount Wall, jadi penonton penasaran dengan kekuatannya. Apakah saya memiliki kualifikasi sekarang? Lin Yun bertanya sambil menatap Yue Qing. Zuo Yun, Yue Qing, saya mengizinkan perdebatan ini jika kalian berdua tidak keberatan, kata Putri Feng Hua dengan suara halus. Saya tidak keberatan, kata Zuo Yun setelah berpikir sejenak. Matanya berkobar dengan semangat juang. Dengan senyum di wajahnya, Zuo Yun melanjutkan, tapi Lin Yun, jangan salah paham. Aku tidak akan menahan diri karena aku sudah setuju untuk bertarung. Dia bertanya-tanya kartu truf macam apa yang membuat Lin Yun begitu percaya diri. Dia punya firasat bahwa itu bukan karena terobosan yang baru saja dibuat Lin Yun. Hal ini membuatnya semakin penasaran dan penuh dengan antisipasi. Aku juga, jawab Lin Yun. Jangan salahkan kami karena kau sedang merayu kematian. Hanya saja, jangan sampai kau menangis nanti. Yue Qing mengambil tombak perak dari kantong interspasial yang berbau darah, yang membuat penonton mengerutkan alis. Sepertinya rumor itu benar karena pengawal ilahi memelihara kejeniusan mereka di medan perang. Kalau begitu, mari kita mulai pertarungan, kata Putri Feng Hua. Zuo Yun menghunus pedangnya dan pedang itu membumbung tinggi ke angkasa. Yue Qing juga mendengus dan pergelangan tangannya bergetar, melepaskan cahaya merah aneh yang menyapu sebagai badai yang kuat. Tusukan tombaknya menyerupai seorang prajurit yang mengendarai kuda perang yang penuh dengan keberanian dan tidak takut mati. Keduanya mengeluarkan serangan terbaik mereka sejak awal. Siapapun dapat mengetahui bahwa mereka telah berlatih dalam waktu yang lama. Jika tidak, tidak mungkin mereka akan terlihat begitu berpengalaman di usia mereka yang masih muda. Ayo! Lin Yun dengan lembut mengetukkan kakinya ke tanah dan melompat mundur. Dia melontarkan pukulannya untuk mempertahankan diri dari serangan yang tidak bisa dia hindari. Yue Qing dan Zuo Yun juga melepaskan serangan penuh mereka. Setelah 10 jurus, serangan dari keduanya membuat semua orang terkejut. Mereka adalah lawan yang tangguh sendirian,
belum lagi mereka berdua bergandengan tangan. Namun, Lin Yun menghadapi serangan mereka dengan tenang dengan 7 langkah mendalam. Setiap kali dia tidak bisa menghindari serangan, dia akan menghadapi serangan mereka dengan tubuh fisiknya sambil melindungi titik-titik vitalnya. Giliranku sekarang, kata Lin Yun. Dia telah mengukur kekuatan mereka dalam pertarungan dan dia sekarang tahu dengan jelas tentang kelemahan dalam serangan mereka. Sungguh lelucon. Apa kau bahkan punya kesempatan untuk membalas? Yue Qing mencibir. Dalam pandangannya, Lin Yun pasti sudah membalas jika dia bisa. Jadi Yue Qing merasa bahwa Lin Yun menggertak untuk pertunjukan. Ambil tombakku yang lain. Gonggong Yue Qing. Tombak perak di tangannya bersinar dengan cahaya merah. Itu seperti lautan darah dari tumpukan mayat. Penakut akan ketakutan setengah mati jika menghadapi pedang ini. Zuo Yun juga mengayunkan pedangnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya biru yang mengandung aura dingin. Cahaya itu menyilaukan, menutupi tanah dengan lapisan es. Lin Yun tidak menghindari serangan mereka dan auranya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dia seperti ombak saat dia mengeluarkan riak. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi danau yang memantulkan awan putih seperti cermin. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, kelopak merah menari-nari di sekelilingnya seperti ilusi yang melamun. Menghadapi dua serangan itu, Lin Yun menusukkan pedangnya ke depan seperti kelopak bunga yang jatuh ke danau saat riak menyebar di sekitarnya. Dengan pedang yang tampak tak terbatas seperti danau, Lin Yun menghadapi tombak dan pedang secara langsung. Zuo Yun dan Yue Qing sama-sama terpana ketika serangan mereka berbenturan. Rasanya seolah-olah serangan mereka telah tenggelam ke dalam lautan. Mundur. Keduanya mengubah wajah mereka dan mereka dengan cepat mundur. Saat kabut menghilang, sosok Lin Yun pun terungkap. Lin Yun tidak mengejar mereka setelah dia mendorong mereka berdua mundur. Lin Yun tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pedangnya berkelebat seperti sinar terang yang disertai dengan gelombang dahsyat. Ini mungkin tampak seolah-olah dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, tapi itu telah menghabiskan seperlima dari energi asalnya. Ekspresi Zuo Yun dan Yue Qing membeku. Tanah diselimuti oleh cahaya dingin dan mereka tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Setelah mencapai tahap ketujuh, pedang aquaselenik tampak lebih mudah ketika Lin Yun menggunakannya. Dia sekarang bisa menggunakan serangan yang membutuhkan sejumlah besar energi asalnya dalam sekejap. Aneh sekali. Bukankah ini teknik pedang yang digunakan murid lain dari paviliun pedang Ling Qiao sebelumnya? Apa namanya lagi? Pedang aquaselenik. Itu benar. Tapi mengapa pedang itu tampak begitu biasa saat digunakan oleh murid itu, namun begitu menakutkan saat Lin Yun menggunakannya? Lin Yun mengejutkan semua orang saat dia bergerak. Dia terus mengayunkan pedangnya ke arah lawan-lawannya, yang membuat keduanya panik menghadapi serangannya. Tanpa memperhatikan sekelilingnya, Lin Yun mengayunkan pedangnya lagi. Sekelilingnya seketika terlihat seperti hutan bunga persik saat kelopak-kelopak bunga menghujani. Fluktuasi serangan Lin Yun membuat wajah Zuo Yun dan Yue Qing terlihat tidak sedap dipandang. Tepat ketika keduanya melepaskan diri dari serangan Lin Yun, mereka diselimuti oleh badai pedang yang lain. Tapi bukan itu saja karena pedang Lin Yun datang lagi pada mereka. Tidak peduli apakah dia menggunakan sinar pedang yang tersebar atau kabut yang melayang, semua ini dituangkan ke dalam pedangnya. Kemudian, pedang pemakaman bunga mulai berdengung saat Lin Yun menyerbu ke arah Zuo Yun dan Yue Qing, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Pedangnya seperti pantulan bulan di danau saat dia mengumpulkan 3 serangan sebelumnya. Pedang itu berbenturan dengan tombak dan pedang. Keduanya mundur beberapa langkah dengan ekspresi serius. Mereka mengeluarkan darah dari telapak tangan mereka dan gelombang kejut dari serangan itu menutupi tubuh mereka dengan luka. Zuo Yun dan Yue Qing bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini lebih lama lagi. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengeluarkan kehebatan mereka jika mereka membiarkan Lin Yun meneruskan teknik pedangnya. Pada akhirnya, mereka hanya akan dibacok sampai mati. Tapi Lin Yun tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Bahkan sebelum mereka sempat menyerang, sebuah fenomena tiba-tiba terjadi dengan langit yang berubah menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mereka berdua bisa pulih dari keterkejutan mereka, Lin Yun sudah mengumpulkan niat pedangnya. Tiba-tiba, sepertinya ada 2 bulan di dunia, satu di langit dan yang lainnya terpantul di air. Malam tidak lagi gelap ketika bulan memecah awan. Niat pedang yang tak terbatas dan murni meledak dari tubuh Lin Yun. Sebelum murid-murid yang memegang pedang dapat menanggapi, pedang mereka terbang keluar dari sarungnya dan terbang ke langit, beresonansi dengan pedang Lin Yun.
Zuo Yun dan Yue Qing menerima serangan itu dan jatuh ke tanah, memegangi dada mereka sambil memuntahkan seteguk darah. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka menatap Lin Yun dengan kaget saat mereka melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya. Ratusan pedang di sekitarnya tampak seolah-olah telah bersumpah setia padanya. Niat pedang Xiantian. Jadi itu dia tadi malam. Wajah para tetua dari berbagai sekte berubah. Mereka berdiri dan menatap Lin Yun saat bola mata mereka hampir jatuh dari soketnya. Bagaimanapun juga, jejak niat pedang tadi malam telah membekas dalam hati mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa niat pedang itu berasal dari Lin Yun. Bab 340 Secangkir Anggur. Tetua berkepala botak dari sekte Xuantian tercengang saat dia terlihat bingung di kursinya. Mereka sudah lama melupakan niat pedang tadi malam karena intensitas perdebatan hari ini. Tapi semua orang melihat ke arah Lin Yun, yang dikelilingi oleh ratusan pedang yang ditancapkan ke tanah. Pedang-pedang itu tampak seperti pelayan yang membungkuk padanya. Di saat yang sama, adegan ini membuktikan apa yang terjadi tadi malam adalah nyata. Sialan. Kenapa itu dia? Bagaimana ini mungkin? Wajah Yuan Bo menjadi gelap. Dia berbicara tentang bagaimana dia ingin menghancurkan paviliun pedang Ling Qiao di bawah kakinya, tetapi dalam sekejap mata, Lin Yun mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Selain itu, dia bahkan menang dalam pertarungan melawan Zuo Yun dan Yue Qing. Hal ini akan semakin meningkatkan reputasi paviliun pedang Ling Qiao. Setelah hari ini, nama Lin Yun pasti akan menyebar ke seluruh kekaisaran Qin besar dan dikenal oleh semua orang. Di sisi lain, sekte Huanyuan benar-benar kalah dalam pertempuran. Ketika Luo Feng pulih dari keterkejutannya, dia bersukacita, dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik dariku. Jika saya tahu bahwa dia telah memahami maksud pedang Xiantian, apakah saya akan khawatir tentang perjamuan itu? Xin Yan tersenyum, hehe, kamu tidak akan percaya meskipun adik laki-laki memberitahumu tentang hal itu. Sepertinya adik laki-laki kita menjadi lebih kuat. Itu benar. Luo Feng tersenyum pahit ketika dia memikirkan bagaimana dia mengomel pada Lin Yun karena memilih pedang Aqua Selenik. Tang Tong tersenyum pahit, tidak ada salahnya jika tidak ada yang bisa dibandingkan. Kami berdua berlatih pedang Aqua Selenik, tapi mengapa aku begitu tidak berarti dibandingkan dengan adik laki-laki? Dia masih ingat ketika dia berada di Aula Xuanwu bersama Lin Yun, membantu yang terakhir memilih teknik pedang. Saat itu, dia bahkan menasehati Lin Yun agar tidak memilih pedang Aqua Selenik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang Aqua Selenik akan begitu kuat di tangan Lin Yun. Semua orang dari paviliun pedang Ling Qiao bersukacita. Adapun para murid dan tetua dari sekte lain, wajah mereka tidak sedap dipandang. Ini mungkin bukan niat pedang Xiantian yang asli, tapi Lin Yun masih sangat muda. Hanya dalam 3 tahun, dia mungkin bisa menggenggamnya sepenuhnya. Dia hanyalah monster. Aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya setelah hari ini. Bai Yu, Cao Jie, dan sekarang Zuo Yun dan Yue Qing telah dikalahkan oleh pedangnya. Hanya dewa yang tahu betapa bahagianya paviliun pedang Ling Qiao nantinya. Semua orang menghela nafas sambil memandang Lin Yun dengan kekaguman, rasa hormat, dan cemburu. Wajah Liu Yue menjadi gelap. Dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia sakit kepala saat dia menatap Lin Yun dengan ketidakberdayaan di matanya. Ini mungkin masalah yang paling tidak berdaya di dunia. Dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk membalas dendam pada Lin Yun, tapi tidak hanya dia gagal, dia bahkan harus melihatnya bangkit. Apakah Lin Yun adalah musuh bebuyutan dalam hidupnya? Sejak Liu Yue bertemu Lin Yun, dia merasa terhalang dalam segala hal yang dia lakukan. Lin Yun dari paviliun pedang Ling Qiao menang. Seru Putri Feng Hua. Wajah Yue Qing tidak sedap dipandang saat dia kembali ke tempat duduknya sambil memegang tombaknya. Zuo Yun menyeka bekas darah dari bibirnya dan menangkupkan kedua tangannya, teknik pedang paviliun pedang Ling Qiao benar-benar hebat. Tidak heran itu adalah sekte yang dikenal dengan teknik pedang terbaik di dunia. Kau juga menahan kekuatanmu, jawab Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa Zuo Yun merasa keberatan dalam pertarungan itu. Zuo Yun mungkin tidak bisa mendamaikan pikiran untuk mengeroyok Lin Yun dengan Yue Qing. Kekalahan adalah kekalahan. Aku akan kembali jika ada kesempatan di masa depan, senyum Zuo Yun. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun. Lin Yun memandangi pedang yang tertancap di tanah dan berpikir keras. Saat dia melepaskan niat pedangnya, dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan melambaikan tangannya saat bunga Ziyuan mekar, bangkitlah. Pedang-pedang itu bangkit dari tanah dengan dengungan dan mulai menari di langit. Jatuh.
Menyatukan kedua jarinya, Lin Yun menggesekkan jari-jarinya di udara. Pedang-pedang itu mengikuti perintahnya dan terbang kembali ke sarungnya masing-masing. Namun, pemilik pedang tidak terlihat senang sama sekali. Sebaliknya, mereka semua memasang ekspresi canggung di wajah mereka. Mereka adalah pendekar pedang, jadi sangat memalukan bahwa mereka tidak bisa menjaga pedang mereka sendiri. Lin Yun kembali ke tempat duduknya setelah dia selesai dengan semuanya. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Kontrol yang dimiliki Lin Yun atas niat pedangnya lebih menakutkan dari yang dibayangkan siapapun. Tunggu. Sebuah suara terdengar saat Lin Yun pergi. Ketika semua orang mengikuti sumber suara itu, mereka melihat seorang pemuda duduk, mengipasi dirinya sendiri. Itu adalah Si Tuyi dari Villa Bulan Iblis. Tindakannya mengejutkan semua orang. Si Tuyi membangun ketenarannya sejak lama, jadi dia dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Qin besar karena bakatnya. Bagaimanapun, dia mewakili salah satu jenius paling berbakat di Kekaisaran Qin besar bersama dengan Bai Lixuan. Tapi Bai Lixuan telah mengasingkan diri selama setahun terakhir, sementara kekuatan Si Tuyi terus meningkat. Meskipun dia jarang melakukan apapun saat ini, dia masih memiliki prestasi yang menakjubkan di bawah ikat pinggangnya. Banyak orang menduga bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke urutan kedua dan bahwa dia mungkin bisa bersaing dengan 8 gelar di kompetisi Gerbang Naga. Jadi jika ada orang yang bisa menekan Lin Yun di generasi yang sama, itu adalah Si Tuyi. Si Tuyi tersenyum, jangan salah paham. Aku tidak berniat untuk bertarung. Lagi pula, bukan gayaku untuk mengambil keuntungan darimu. Namun, jarang sekali saya bertemu dengan seorang kenalan. Aku hanya ingin bersulang untukmu. Si Tuyi dan Lin Yun saling kenal. Semua orang terkejut. Ini adalah berita bagus. Lagi pula, Lin Yun jarang berinteraksi dengan siapapun di paviliun pedang Ling Qiao. Ngomong-ngomong, sudah beberapa waktu sejak mereka pertama kali berkenalan. Lin Yun mengangkat kepalanya, aku terkejut kau masih mengingatku. Aku akan menerima secangkir anggurmu. Jika bukan karena Si Tuyi, dia tidak akan harus melompat ke dalam aliran angin Yin, hampir mati dalam prosesnya. Tapi Lin Yun tidak membenci Si Tuyi untuk itu. Bagaimanapun juga, itu semua karena dia mencoba menyelamatkan Yue Weiwei. Jika dia akan membenci seseorang, itu adalah Bai Lixuan. Bai Lixuan lah yang melukai kuda naga darah, yang mengakibatkan Lil Red ditangkap dan ditempatkan di pelelangan. Lin Yun bersumpah saat itu bahwa dia akan membayar 3 telapak tangan yang diberikan Bai Lixuan kepada Lil Red. Bagus. Si Tuyi melambaikan kipas di tangannya. Dia mengambil secangkir anggur dan tersenyum, tapi aku jarang bersulang untuk siapapun. Jadi itu salahmu jika anggurnya tumpah. Si Tuyi mendorong cangkir anggur itu ke depan. Cangkir itu melesat ke arah Lin Yun. Anggur di dalam cangkir itu memancarkan cahaya terang. Ini membuat Xin Yan dan semua orang menarik napas dalam-dalam. Bagaimana ini bersulang untuk seseorang? Ini lebih seperti Si Tuyi mencoba membunuh Lin Yun. Cangkir itu terbang terlalu cepat dan terbang ke arah Lin Yun sebelum dia sempat bersiap. Menjalankan 7 langkah mendalam, Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan mundur 9 langkah, meninggalkan bayangan di setiap langkahnya. Teknik gerakannya sangat mengesankan, yang membuat banyak orang terpana. Sepertinya Lin Yun akan menumpahkan cangkirnya dan mempermalukan dirinya sendiri. Akan sangat disayangkan jika Lin Yun gagal menerimanya. Tidak ada yang meremehkan Lin Yun, tapi piala itu datang terlalu tiba-tiba. Paling tidak, piala itu terlalu cepat untuk diikuti oleh beberapa dari mereka dengan mata telanjang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah Lin Yun mundur 9 langkah, dia tiba-tiba mengambil 9 langkah lagi ke depan. Kali ini, dia 1 kali lipat lebih cepat daripada saat dia mundur. Setiap langkah yang dia ambil akan melemahkan kekuatan di balik piala itu. Setelah 9 bayangan tumpang tindih, Lin Yun meraih piala itu. Seberapa cepat? Para penonton terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa Lin Yun bahkan bergerak. Lin Yun meneguk secangkir anggur dan mengangkat kepalanya, anggur yang enak. Biar ku kembalikan cawan ini padamu. Dibandingkan dengan Si Tuyi yang meluncurkan cangkir dengan dominan, Lin Yun mengembalikan cangkir itu tanpa suara hanya dengan sekejap. Si Tuyi bahkan tidak bangkit berdiri dan meraih cangkir itu. Tapi senyum di wajah Si Tuyi berubah ketika dia meraih cangkir itu. Rasanya seolah-olah seluruh dunia melambat. Detik berikutnya, aula yang sunyi diselimuti oleh dominasi yang tidak diketahui. Ketika cangkir itu akhirnya berhenti menekan lingkungan, cangkir itu pecah dan mengacak-acak rambut Si Tuyi. Bersamaan dengan angin kencang, aula bergetar.
Selain peralatan di meja si Tuyi, peralatan di meja semua orang juga pecah dan hancur.